Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa WL-nya ya. Semakin hari semakin Tuhan tambahkan hikmat. Amin. Amin. Main musik juga begitu. Amin. Amin. Kita mau belajar mendengarkan firman. Tolong dulu dibantu dulu diangkat ini dekat. Terlalu jauh kalian di situ seperti apa kalian? Oke, sini aja. Ya. Luar biasa adik-adik abang ini semester 1. Saya mengagumi kalian. Kenapa? Kakak-kakak tingkat kalian mungkin gak seperti kalian. Tapi kalian luar biasa setia, ya. Tetap dijaga kesetiaannya ya. Tetap. Saya mengagumi karena saya melihat, ya, melihat betapa banyak teman-teman yang lain dan lain sebagainya ya. Tapi saya percaya semua akan berubah sampai pada titiknya masing-masing. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan dalam 1 Petrus ayatnya yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang 11 sampai 17. Saya ulangi. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke. Kita akan membacakannya bergantian. Saya yang ke-11, semua saudara 12 begitu seterusnya. Perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini bisa jalan hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya mereka menghina kamu sebagai orang dunia. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan yang baik dan muliakan Allah pada hari Ia lewat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melindungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sejauh ini penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan ini dibungkus oleh satu peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Kalau di ayat pertama coba dilihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu. Kata aku itu siapa? Aku menasihati kamu, ini siapa yang ngomong? Tuhan. Siapa yang ngomong? Ulangi. Siapa yang menulis kitab Petrus ini? Petrus. Kata aku di situ, ini yang ngomong Petrus, bukan Tuhan. Yesus sudah terangkat di sini atau belum? Sudah. Ya udah. Jadi jangan salah. Ulangi pelan-pelan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu. Kata aku tadi di situ siapa? Petrus. Aku Petrus menasihati kamu supaya apa? Sebagai pendatang dan perantau. Siapa pendatang dan perantau? Mereka orang-orang mana itu? Petrus ini ngomong sama orang siapa? Sedang ngomong sama siapa? Orang-orang Kapadokia, Bitinia, ya, Galatia, Pontus sama Asia Kecil. Coba dilihat dulu 1 Petrus 1 ayat 1. 1 Petrus 1 sampingnya itu. Baca dulu Gesler yang kuat. 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Dari Petrus rasul Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Iya, orang-orang pendatang yang Petrus bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, ya, orang-orang apa tadi? Asia Kecil, Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia, orang-orang perantau ini, dia bilang supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan
di tubuh ini, tubuh kita ini ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh berbicara tentang daging. Tubuh berbicara tentang Daging. jiwa, roh. Tubuh tanpa jiwa mati nggak? Mati. Tubuh tanpa jiwa dan roh mati nggak? Mati. Hah? Mati ya, mati ya. Orang mati nggak ada rohnya lagi di dalam, toh? Betul? Betul. Betul? Betul. Roh tanpa tubuh hidup atau mati? Hidup. Hah? Hidup. Tunggu dulu. Tubuh, jiwa, dan Roh. roh. Tubuh mati, orang meninggal, rohnya masih ada toh, bisa kemana-mana ya kan? Nanti ada pelajarannya itu. Tubuh, roh, dan jiwa dan roh. Sekarang saya mau tanya. Keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging berjuang melawan tubuh. Ini tadi keinginan Daging. apa yang kita lihat nih, ada cewek cantik atau ada sesuatu yang kita pengen. Kadang-kadang tubuh menginginkan, aku pengen baju Baru. aku pengen sepatu Baru. aku pengen kacamata baru, arloji baru misalkan. Tetapi ada tetapi. Daging berjuang melawan apa yang dikatakan jiwa dan roh, jiwa dan roh itu berlawanan. Makanya firman Tuhan katakan supaya kamu berjuang melawan keinginan. Shalom. Shalom. Itu mahasiswa siapa? Jaga pos. Jaga pos, Bu. Suruh yang jaga dan tempat. Jadi adik-adik, Petrus ingin mengingatkan kita supaya kita memiliki cara hidup yang baik, Baik. ya, di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Bukan Yahudi, orang Yahudi selain orang Yahudi, bangsa apa lagi? Arab. Ada orang Arab, ada orang Samaria, ada orang Saduki, kaum Saduki, kaum Zelot, ya kan? Banyak lagi. Artinya Pak Petrus ingin mengingatkan kita supaya kita memiliki cara hidup, supaya kehidupan kita, cara hidup kita orang bisa lihat. Orang Kedar. Ya, orang Kedar juga ada. Itu keturunan. Ya, Keturunan punya keturunan Kedar. ya. Petrus sedang memberikan satu nasihat kepada kita, kepada orang-orang pendatang di Asia Kecil, di Bitinia tadi, di Kapadokia tadi, di Pontus, ya kan? Orang-orang Galatia. Dia sedang memberikan nasihat kepada mereka karena mereka orang-orang pendatang dan perantau. Sekarang nasihat itu ada sama kita supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Tadi saya katakan bahwa Petrus menginginkan supaya apabila ada orang-orang yang bukan Yahudi melihat kita, Bila itu terbuka itu. supaya, makanya di ayat 2, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, sesuatu yang mungkin, misalkan gini, tak kala kita hidup berdampingan dengan banyak orang, tak kala kita hidup berdampingan dengan kita kemana saja, kita akan menjumpai orang-orang yang seperti ini. Kita akan menjumpai banyak genre, banyak pikiran, banyak perbuatan orang lain. Amin. Kita tidak bisa sama dengan orang lain, betul? Hubertus tidak bisa sama dengan Gessler, betul? Gessler gak bisa sama dengan Haikal, betul? Betul. Tetapi yang diajarkan di sini oleh Rasul Petrus supaya kita sebagai anak Tuhan harus memiliki hidup yang baik, cara hidup yang Baik. Baik. supaya ketika orang mencela kita sebagai hamba Tuhan, ini kan peringatan untuk sebagai hamba Allah. Supaya kalau orang mencela kita, dia melihat perbuatan kita yang baik.
Sehingga apa yang dicela itu terbungkam oleh perbuatan kita yang baik. Teman-teman, adik-adik semua, di ayat yang ke-17 bilang gini, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan. Sebagai seorang Kristen, kita akan menemukan banyak sekali pribadi, banyak sekali yang namanya cara orang bergaul, ya, banyak sekali yang namanya teknik orang bergaul, ya, di dunia yang sangat kompleks, budaya yang sangat kompleks, agama yang begitu banyak, kita harus berbaur di tengah-tengah itu. Sebagai orang Kristen, Alkitab mencatat kita harus menjadi garam dan terang dunia. Tak kala kita duduk di tengah-tengah seperti itu, di keberagaman yang mungkin tidak seiman, yang mungkin tidak sefrekuensi dengan pikiran kita, yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita mau, kita harus tetap jadi terang. Amin. Kita harus tetap menjadi garam. Makanya di Matius pasal 5, kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu tawar, kalau ada makanan, misalnya kau masak, kau pakai garam, enak nggak? Nggak enak. Kecuali ubi mungkin ya, direbus doang. Artinya ada sesuatu dampak, ada sesuatu yang bisa dilihat darimu. Tidak semua orang baik, tidak semua harus sama, tidak semua harus sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Petrus harus katakan, kita memiliki cara hidup yang baik. Amin. Amin. Jadi sehingga tak kala kita hadir di tengah-tengah satu komunitas, kita hadir di tengah-tengah perkumpulan yang di dalamnya mungkin orang-orang yang berbeda dari kita menjadi berkat. Kita menjadi kesukaan di sana. Amin. Kita ada di tengah-tengah itu bukan menjadi kayak batu sandungan, tapi kita ada di tengah sana, kita mentransfer tadi berkat Tuhan. Kita menginterpretasikan berkat Tuhan. Kita miliki itu supaya orang-orang di sekitar kita bisa kita memancarkan berkat itu, kita memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita cocok tadi dia menjadi garam dan terang. Nah, kalau kita datang orang tidak suka, kita datang orang mungkin gelisah karena kita, itu bisa timbul berkat. Makanya di dalam cara hidup yang baik sebagai anak-anak Tuhan, kemanapun kita pergi, apa yang harus kita omongkan, apa yang harus kita bicarakan, tindakan apa yang harus kita lakukan, itu semua harus berdasarkan takut akan Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, kita di dalam tidak gampang. Sedangkan orang yang baik, saya sering katakan, kita diam saja, mungkin ada orang yang tidak suka. Apalagi Anda ribut. Amin. Hidup sebagai anak-anak Tuhan, pikul salib. Ya. Hidup sebagai anak-anak Tuhan harus pikul salib. Tidak semua apa yang kita harapkan harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi satu harus saya percaya, saat kita ada di dalam lingkaran Tuhan, meski semua lepas, Tuhan pasti akan berkati kita. Tuhan tetap menyertai kita, asalkan kita ada dalam lingkaran dan genggamannya Tuhan. Amin. Pastikan dirimu memiliki cara yang seperti itu, sehingga kehidupan kita dimanapun kita berada, mungkin misalnya kita ke komunitas, mungkin kita ke keluarga, mungkin kita ke teman-teman, mungkin kita ke andatalan, ke kerabat, kita di tengah-tengah itu memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Jadi coba kita buka dulu di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ketiga. Sama-sama kita membaca ya. Sudah dapat? Amin. 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Jika kita ingin menjadi garam, cintai Taurat,
Amin. Ada satu mahasiswa, setiap saya naik ke atas, dia baca Alkitab terus. Saya sebagai yang lihat, kok dia bisa, saya nggak bisa. Amin. Kadang-kadang kita nggak bisa luangin waktu untuk baca firman, betul? Saya sering katakan, setiap hari kita di sini beribadah, setiap hari kita menyembah Tuhan, setiap hari kita berdoa syafaat panjang-panjang. Segala sesuatu yang terlihat, yang datang daripada Tuhan akan menjadi berkat. Kalau itu bukan datang dari Tuhan, itu tidak menjadi berkat. Tak kala kita hidup di dalam Tuhan, mari cintai Taurat Tuhan, renungkan Taurat itu siang dan malam. Setelah kita melakukannya, kita diberi Tuhan satu ibaratkan kita jackpot, hadiah. Hadiahnya dia yang ketiga seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim. Apa yang kau perbuat akan kita percaya. Kalau kita mencintai Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, saya percaya apa yang kita perbuat akan berhasil. Pertanyaannya, di umur sekarang mungkin Anda sedang merencanakan, saya harus begini 2, 3, atau 4 tahun lagi. Mungkin kamu sudah merencanakan, saya harus begini 1 tahun ke depan, 1 semester ke depan, saya harus mendapatkan IP. Mungkin kamu sudah merencanakan, saya harus nilai yang baik semester depan. Atau kamu sudah merencanakan, Tuhan aku pengen laptop masa depan, di semester depan. Saya mau katakan, apa yang sedang kamu rencanakan, tetapi tidak di dalam Tuhan, Anda tidak akan mendapatkannya. Amin. Kayak saya bilang, makanya Petrus tadi katakan, yuk, mereka Petrus ajak orang-orang pendatang, orang-orang perantau untuk menjadi anak-anak hamba-hamba Tuhan, ya, yang memiliki cara hidup yang baik dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada. Kalau khotbah diulang 3-4 kali, 5 kali, hamba. Begitu. Berani kita pakai. Dimanapun kita berada. Jadi teman-teman semuanya, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap teguh, berpegang teguh kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita buat, kita berdoa kepada Tuhan supaya rencana Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Kita akan dituntun Tuhan dan disertai Tuhan, asalkan kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan di sini saja, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat renungan singkat yang boleh kami dengarkan. Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Biarkanlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menuntun kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Berkati setiap kami ya Bapak. Biarlah urapan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan boleh ada bagi setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Boleh maaf saya, walaupun jumlah kita tidak banyak, tapi biar ketahuan kita berteman berkawan. Iya, Bu. Absen. Jadi saya absen dari di buku